Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti Dewi dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 10121633. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah tata kelola dan tanggung jawab. Nah, di sini materi yang akan dibahas tentang pembangunan berkelanjutan dan berkelanjutan korporasi. Nah, pada slide pertama kita akan membahas tentang pengertian pembangunan berkelanjutan, yang artinya yang merujuk pada konsep pembangunan yang memastikan kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini melibatkan integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan untuk kedepannya. Ada juga tujuan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, pada tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah menciptakan kondisi di mana manusia dapat hidup dalam kesejahteraan sambil memelihara keanekaragaman dan mempertahankan sumber daya alamnya. Prinsip-prinsip yang mencangkupnya adalah keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan berkelanjutan lingkungan. Definisi berkelanjutan korporasi. Nah, berkelanjutan korporasi adalah pendekatan bisnis yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan perusahaan ini melibatkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, menjadi bagian inti dari berkelanjutan korporasi. Ini mencakup upaya perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan kerja dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi komunitas tempat mereka beroperasi. Strategi integrasi berkelanjutan dalam bisnis. Nah, integrasi berkelanjutan dalam bisnis ini meliputi perkembangan produk dan layanan yang ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang baik, serta penerapan kebijakan berkelanjutan dalam rantai pasokan. Pengukuran kinerja berkelanjutan. Pengukuran kinerja berkelanjutan ini menggunakan metrik seperti jarak karbon, penggunaan energi terbaru, tingkat resabilitas produk, dan tingkat kepuasan karyawannya. Nah, data-data ini membantu perusahaan untuk mengevaluasi dampaknya dan mengidentifikasi area untuk perbaikan yang lebih lanjut ke depannya. Ada juga tantangan dalam implementasi berkelanjutan korporasi ini. Nah, implementasi berkelanjutan korporasi ini menghadapi tantangan seperti biaya awal yang tinggi untuk teknologi yang berkelanjutan, kompleksitas regulasi yang berbeda di setiap pasarnya, serta tantangan dalam mengubah budaya perusahaan untuk menerima perubahan ini. Nah, inovasi sebagai moto perubahan. Inovasi memainkan peran kunci dalam menghadapi tantangan yang berkelanjutan. Nah, perusahaan yang mampu berinovasi dapat mengembangkan solusi baru untuk mengurangi jejak lingkungan mereka, dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhannya. Juga manfaat untuk jangka panjangnya. Nah, manfaat jangka panjang dari berkelanjutan koperasi ini termasuk reputasi yang lebih baik, akses ke pasar yang lebih luas karena kepatuhan terhadap standar internasional, dan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ada komitmen dan transparansi. Nah, komitmen perusahaan terhadap berkelanjutan ini ditunjukkan melalui transparansi dalam pelaporan berkelanjutan,
partisipasi dalam inisiatif global seperti prinsip tanggung jawab sosial korporasi PBB, dan adopsi standar yang tinggi dalam praktek bisnis mereka. Pandangan masa depan. Nah, masa depan berkelanjutan korporasi melibatkan peningkatan kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan inovasi yang lebih baik, mengatasi tantangan lingkungan global, dan menciptakan nilai panjang bagi semua pemangku kepentingan. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.